Itu ya nanti kita atur gampang, itu kan urusan teknis. Isunya Menteri Agama Pak. Pokoknya kalau ketua umum partai itu jadi menteri apa aja bisa. Pemerintahan presidensial semua bergantung Pak Jokowi. Kita sebagai pengusung tentu mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi pilihan beliau. Dalam konteks itu persiapan menuju pelantikan pada 20 Oktober itu terus disempurnakan. Kita juga akan memberikan masukan-masukan yang satu-satunya yang membuat kita harus berikan masukan juga adalah semua Menteri Jokowi harus profesional, tapi sumbernya bisa partai dan non partai. Saya berpikir bahwa pekerjaan menteri ini kan sangat kompleks, sangat luas gitu. Jadi kita mesti fokus gitu. Jadi saya sependapat ya dengan keinginan presiden terpilih itu seperti itu gitu. Oleh karena itu saya sendiri ya sekali lagi dengan catatan apabila saya dipakai di kabinet itu, saya pastikan saya lepas jabatan saya sebagai ketua umum. Saya akan tunjuk PLT dulu, nanti tahun depan ada kongres namanya yang untuk melibat pemimpin baru dan saya tentu tidak akan mendaftar lagi. Gitu. Suara-suara dari ketua umum tadi Mas Henry belum memberikan ini ya tanggapan. Apa ini ketawa-ketawa? Ini soal melihat tadi ada pernyataan Pak Muhaimin bahwa ketua umum itu jadi menteri apa saja bisa gitu. Itu kode jelas gitu ya. Siap untuk menjadi menteri tapi tidak disebutkan secara jelas akan mundur sebagai ketua umum. Kalau Pak Sutiyoso tadi sudah jelas menyatakan akan mundur begitu. Melihat ini? Nggak, pada dasarnya sih begini, sekarang memang Jokowi dihadapi oleh sebuah realita politik yang mungkin dia sudah bisa bayangkan, tapi nggak mungkin kaget juga ternyata sekeras ini gitu. Sekeras yang mana maksudnya? Karena kan begini, kalau misalnya akhirnya terjadi harus ada kompromi politik yang dilakukan oleh Jokowi. Karena koalisi dia kan ramping, jadi dia harus bisa jaga suara yang sudah ada gitu. Jadi bukan menimbulkan konflik yang bisa menyebabkan suara yang sudah ada ini lepas gitu. Jadi menurut saya pasti akan ada kompromi di sini. Dan nggak ada salahnya juga ada kompromi politik. Kenapa? Karena SBY sudah membuktikan itu dan 10 tahun lancar-lancar aja. Jadi menurut saya harusnya sekarang Jokowi lebih fokus ke bagaimana nanti menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kalaupun harus melakukan kompromi politik juga nggak masalah gitu. Toh rakyat juga saya rasa pasti akan mengerti juga bahwa hal inilah yang terjadi. Dan Jokowi sebetulnya kalau dari sisi komposisi menteri ini diuntungkan karena sudah ada beberapa yang pernah dalam pemerintahan itu dekat dengan dia. Dia bisa misalnya dengan zaman Ibu Mega waktu itu ada beberapa tokoh yang mungkin bisa juga jadi menteri, Pak Rizal Ramli atau siapalah yang waktu itu masuk di menterian Ibu Mega. Pada saat JK dengan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu misalnya, ada nama-nama seperti Sofyan Jalil yang memang bagus waktu itu di sebagai BUMN. Dan sekarang Pak Ibu Jokowi Rini juga tadi digadang-gadang lagi ya. Betul. Dan Jokowi sekarang punya liberty juga untuk menentukan komposisi terbaik dari orang-orang baru juga. Misalnya kalau dia mau ambil dari orang-orang yang profesional, misalnya perumahan rakyat nih bisa ambil dari Dirut Prumnas, bisa juga ngobrol dengan apa kan yang sudah sering disebut-sebut misalnya Pak Yonan gitu. Kemudian ada banyak lah Dirut BUMN yang memang bisa masuk. Jadi sebetulnya secara komposisi menteri Jokowi lebih enak nih. Nah sekarang bagaimana dia menjaga komposisi politiknya dia untuk mendukung gitu. Jadi sinyalemen Pak Caimin ini perlu dipertimbangkan juga. Dia bebas jadi menteri apa saja, tapi kan yang disebut itu ketua umum partai siap jadi menteri apa aja. Tapi menteri itu kan pembantu presiden, ya. Artinya kan presiden yang bisa mengatur menteri tersebut. Nah ini bukan yang justru nanti akan berdampak kalau statement Pak Muhaimin ini ketua umum bisa menteri di mana saja begitu. Seakan-akan kayaknya yang ngatur nih si calon menterinya dong gitu kayak gitu. Nah makanya saya rasa Jokowi sudah punya plot sendiri. Pengalaman Muhaimin selama ini kan di tenaga kerja. Kalaupun dia memiliki kemampuan lebih,
ya harusnya Jokowi JK juga bisa melihat kemampuan Muhaimin ada di mana, terutama Pak JK karena sudah pernah bekerja sama gitu. Nah, walaupun statement ini harus bisa disikapi dengan bijak oleh Jokowi, jangan sampai nanti Muhaimin bilang bahwa oh saya oke lah tenaga kerja, tapi saya juga oke di sini, terserah lah mana aja. Jadi seolah-olah tuh ya memang jadi bagi-bagi kursi kekuasaan gitu, bukan berdasarkan atas kemampuan dan skill individu tersebut. Baik, Mbak Eva, jauh-jauh hari sebelumnya Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa kalau untuk menjadi menteri, jabatan di partai dilepas dong, begitu ya. Ini masih berlaku? Kayaknya masih ya. Bahkan diperjelas dengan siapa sebetulnya. Kayak saya, kader tetap kader ya. Tapi kan saya tidak menjabat jadi pengurus pusat. DPP ya, ketua umum dan DPP. Tampaknya itu kriterianya. Tapi untuk keanggotaan tetaplah. Saya juga berangkat dari PDIP, masa kemudian ngilang dari PDIP. Jadi kalau boleh diartikan oleh masyarakat pada pagi hari ini Mbak Eva, ini kalaupun misalnya digadang-gadang masuk, berarti dari jalur yang profesional partai begitu. Oke. Ada kemungkinan dari luar koalisi yang lain misalnya? Kalau statement Pak Jokowi terbuka. Sejak awal pada posisi silahkan kalau ada yang mau bergabung lagi. Bahkan yang terakhir kemarin kan menyatakan masih ada 2 kursi yang terbuka untuk koalisi Pak Prabowo. Artinya itu masih terbuka, silahkan kalau ada yang mau bergabung. Tapi dari dalam sendiri juga ada yang menawarkan ke koalisi tersebut. Kita pada posisi pasif sih, karena tidak mau mengurusi rumah tangga orang lain ya. Silahkan dinamika oleh internal, tapi kita pada posisi membuka diri. Banyak yang sudah menyatakan akan bergabung, Mbak? Juga jangan banyak lah, ada. Namanya juga bertanya gitu. Ada pernyataan dari Sekjen P3 Mbak Rono Muzi, Bang Romi menyebutkan bahwa layaknya, etikanya, kalau misalnya ingin mengajak, yang menang itu yang mendatangi yang kalah, kan gitu kata Mas Romi. Mbak Eva mengatakan pasif tadi. Kalau komunikasi kita nggak pernah menutup ya, tapi dimanapun lah yang namanya pemenang masa suruh ngalah sih gitu loh. Tapi sebetulnya komunikasi jalan terus dan undangan juga terbuka loh, bukan hanya bisik-bisik atau telepon kan. Silakan, masih ada ruang untuk bergabung bagi yang ingin bergabung yang baru gitu. Seat kosong ini itu tanggal berapa? Nggak tahu. Ya tergantung kalau pesawat ada terbang ya ditutup tuh berarti. Siapa tahu pilotnya tunggu 2 lagi. Mas Henry, perlukah kabinet itu gendut seperti itu gitu? Mohon maaf ya, saya nggak fisik loh ya. Enggak. Lo kan juga nyebut diri lo sendiri juga. Gue kemaju nih tadi. Enggak, gini. Sebetulnya ada beberapa statement komunikasi politik Pak Jokowi yang mesti hati-hati. Tadi misalnya masih ada 2 kursi kosong lagi, silakan kalau yang mau bergabung gitu. Itu statement yang mengisyaratkan kayak kok jadi sekarang jadi larinya ke bagi-bagi kekuasaan gitu. Silakan loh kalau mau gabung, ini udah gue siapin, ini udah gue siapin. Harusnya lebih, saya ngerti maksudnya, tapi mungkin ini in terms of komunikasi politik aja. Harusnya bisa bilang bahwa silakan kalau ada kader-kader partai terbaik yang ingin mencoba menyampaikan proposal bila dia menjadi menteri, kan itu lebih enak gitu. Sehingga bukan kursi menteri yang digadang, tapi lebih mengambil dari skill kemampuan profesional yang ada di partai lain. Oke, ini bisa dijawab Mbak Eva gitu, betul kan? Kompetensi menjadi dasar ya, tidak berlaku buat anybody, enggak ya. 5 kriteria yang diminta Pak Jokowi juga tetap harus. Itu pun berlaku untuk parpol-parpol loh Mas, apalagi kalau pendatang baru ya. Jadi basis kompetensi akan tetap dipakai dasar untuk iya atau tidaknya. Dan itu yang dipakai Pak Jokowi JK. Tapi yang katanya ada kursi disiapkan untuk isi jabatan. Ya kursi ada, tapi siapa yang bisa masuk tetap kompetensi yang dipakai. Walaupun jatah parpolnya udah. Mbak Eva, kan di partai PDIP kan banyak yang berkompeten Mbak. Ngapain nawar-nawarin Mbak? Bukan nawarin ya, tapi tetap bahwa endorsement dari partai-partai adalah ketua umum. Itu sudah hukum itu ya. Dan tentu misalkan Bu Mega ya, tentu akan mempertimbangkan 5 syarat yang dipakai yang diminta oleh Pak Jokowi dan Pak JK untuk memilih di antara kader-kader tersebut. Dan misalkan tentu yang belum pernah ke DPR ya agak berat lah untuk bayangin gimana tiba-tiba jadi menteri. Ini ide dari Bu Mega? Yang menawarkan 2 kursi yang tersisa. Oh enggak, itu Pak Jokowi yang bilang.
Nah itu, 2 kursi yang tersisa ini untuk menjaga hati koalisi yang berada di dalam Jokowi JK, artinya sudah terakomodir kan Mbak? Karena 2 kursi itu kan untuk yang koalisi ini kan di luar. konsekuensi statement awal bahwa kita membuka diri bagi pendatang lah, pendatang baru, silahkan kalau bergabung. Oh ya, ini masalah berbangsa dan bernegara, kok polarisasi mau dilanggengkan kan aneh gitu. Dan mari kita sama-sama dan kan ya tidak mungkin kalau kemudian diberikan sama besar dengan seperti yang diberikan oleh PDIP kan ya nggak fair juga ya. Tapi paling tidak ajakan untuk bersama-sama memikirkan menyelesaikan masalah berbangsa yang sekaligus sebetulnya rekonsiliasi ya. Itu sudah sejak awal sebelum coblosan Pak Jokowi sudah minta rekonsiliasi kan, menawarkan rekonsiliasi. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ada perbaikan komunikasi dan juga ada komitmen-komitmen baru lah. Artinya koalisi yang mendukung Jokowi JK sudah dapat kursi masing-masing duluan gitu ya Mbak ya? Oh, kalau itu saya pikir sudah otomatis. Sudah otomatis. Okay. Dan termasuk diminta untuk ikhlas. Ini harus juga mengajak gerbong baru. Dan kita semua sudah pada posisi mental yang siap ya. Misalkan contohnya PDIP lah misalkan. Kalau memang ada yang baru, mungkin ya PDIP juga disuruh ngalah, lepas jatahmu 1 untuk dikurangin jatahnya. Serius Mbak? Sudah selegowo seperti itu? Betul. Oke. Enggak, jadi menurut saya gini, sekarang ini Pak Jokowi harus meminimalisir faktor tukar. Jadi sekarang kan gini, saya mau 14 kabinet perampingan, wah keren nih kan, saya juga waktu itu optimis, keren juga nih kalau Pak Jokowi bisa merampingkan kabinet sedemikian rupa, tapi terus akhirnya 34 lagi ya itu tukan pertama ya, tukan, jadi emang nggak bisa gitu kan. Terus kemudian koalisi ramping gitu juga, wah keren juga nih, jadi sehingga kabinet pekerja ini bisa benar-benar bekerja, tapi begitu diumumkan 16-18, terus kemudian ada ada kursi kosong untuk parpol lain gabung, itu tukan lagi gitu, tukan nggak bisa juga gitu kan, harus membutuhkan, harus ada kompromi-kompromi politik. Tapi apapun itu jadi begini, sekarang dari tukan-tukan itu masih banyak janji-janji yang bisa dipenuhi oleh Jokowi. Jadi coba aja konsentrasi ke sana dengan meminimalisir tukan itu. Kalau ada tukan lagi, ya dikomunikasikan dari awal. Tapi sasaran tukan itu kan nggak mesti ke Jokowi aja kan? Iya. Merah Putih juga bisa tukan kan? Betul. Tukan nggak juga gitu. Oke, ini terakhir dari Mbak Eva, tukan ini bisa Mungkin ya, perampingan itu bukan kemudian tidak dilaksanakan, tapi sudah dimulai, misalkan dengan pengurangan wamen. Lalu ada identifikasi dari transisi, kok ada 60 pos di internal kementerian yang tumpang tindih. Tapi kan tidak bisa dilaksanakan 1 bulan ini dong. Kita berhadapan dengan nomenklatur di dalam APBN. Kalau nomenklaturnya nggak cocok, nggak bisa dieksekusi itu. Jadi perampingan itu mungkin nanti pada tahun kelima baru kelihatan. Tapi sekarang sudah dilaksanakan. Termasuk juga di soal ini ada 80 lembaga non-kementerian yang seharusnya dihilangkan saja karena sudah dilaksanakan fungsi-fungsinya. Jadi sebetulnya sudah dimulai, bukan tukan gitu loh. Itu tahun kelima ya Mbak? Ya, tahun kelima. Jadi sambil berjalan karena kita berhadapan dengan nomenklatur APBN, dengan PNS-nya mau dikemanain? Kalau cuma 1 bulan. Waktu dirampingkan terus kita mikir juga, harus segitu banyak kementerian dirampingkan, terus PNS-nya gimana? Kita belajar dari zaman Gus Dur kan, ketika Kementerian Penerangan dengan Mensos itu kacau dan tidak bisa langsung efektif. 2 tahun baru efektif. Nah, nanti kalau 2 tahun kita sudah dikebukin. Maka kita bisa dilihat waktu sebelum berbicara bahwa saya akan rampingkan kabinet. Kan beberapa visi, namanya visi, time frame-nya belum ada, time frame-nya. Visinya dapat suara soalnya. Ini beberapa hari lagi kita harus undang Mbak Eva lagi. Iya, mudah-mudahan dapat lagi nama-nama baru lah. Baga lah, masuk lah Mbak Eva. Kita doain aja. Iya. Di-share ya Mbak Edi, apa kabar Indonesia? Terima kasih, sukses untuk Mbak Eva. Mas Henry. Terima kasih. Tetap kritis Mas mengawal jalan pesta demokrasi ini. Ini ada satu lagi yang ketar-ketir nih, Vi. Ketar-ketir apa nih? Para hansip gimana ini selanjutnya? Betul, ini kita akan bertanya dan juga memantau secara langsung